Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Wulandari dengan NIM 2310111043 dari kelas A1 Manajemen 2023. Jadi di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Manajemen Konflik. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian konflik dalam organisasi dan uraikan minimal 3 penyebab utama terjadinya konflik di tempat kerja beserta dengan contohnya. Nah, kalau ngomongin soal konflik dalam organisasi, sebenarnya itu adalah hal yang sangat wajar terjadi. Konflik itu bisa diartikan sebagai kondisi ketika ada perbedaan pendapat, kepentingan, atau cara kerja antar individu maupun kelompok yang akhirnya menimbulkan ketegangan dalam hubungan kerja. Di tempat kerja, konflik biasanya muncul karena beberapa penyebab utama. Yang pertama adalah komunikasi yang kurang efektif. Misalnya, atasan memberikan instruksi yang kurang jelas sehingga bawahan menangkapnya dengan pemahaman yang berbeda. Dari situ bisa muncul kesalahpahaman yang kemudian bisa memicu sebuah konflik. Yang kedua adalah perbedaan kepentingan atau tujuan. Contohnya, tim marketing ingin meningkatkan penjualan dengan promosi besar-besaran, sementara tim keuangan justru ingin menekan pengeluaran. Nah, perbedaan tujuan ini bisa memicu sebuah konflik. Yang ketiga adalah perbedaan gaya kerja atau kepribadian. Ada orang yang suka bekerja secara detail dan teliti, sementara ada juga orang yang lebih fokus pada kecepatan. Kalau tidak saling memahami, perbedaan ini bisa menimbulkan gesekan dalam sebuah tim. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu sebuah tim proyek mengalami konflik antara dua anggota karena perbedaan gaya kerja. Satu anggota cenderung detail oriented, sementara yang lain lebih fokus pada kecepatan penyelesaian. Soal A, identifikasi jenis konflik yang terjadi. Kalau dilihat dari kasus tersebut, konflik yang terjadi termasuk konflik tugas karena ada perbedaan cara dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, ini juga termasuk konflik gaya kerja atau interpersonal karena masing-masing individu punya kebiasaan dan pendekatan kerja yang berbeda. Jadi konflik ini bukan hanya soal pekerjaan saja, tapi juga soal perbedaan karakter dalam bekerja. Soal B, jelaskan strategi manajemen konflik yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, strategi yang paling tepat untuk kasus ini adalah menggunakan pendekatan kolaborasi. Artinya, kedua pihak diajak untuk bekerja sama mencari solusi terbaik tanpa ada yang merasa dikalahkan. Caranya bisa dimulai dengan diskusi terbuka, lalu menyamakan tujuan tim. Misalnya, ingin hasil kerja yang berkualitas tapi tetap selesai tepat waktu. Setelah itu, bisa dibuat kesepakatan bersama, seperti tetap menjaga detail tetapi dengan batas waktu yang tertentu. Nah, dengan cara ini, individu tetap bisa dimanfaatkan sehingga hasil kerja jadi lebih optimal dan konflik bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Soal ketiga, uraikan 5 gaya penanganan konflik menurut Thomas Hillman. Berikan contoh situasi yang sesuai untuk masing-masing gaya. Jadi dalam teori Thomas Hillman ada 5 gaya dalam menangani konflik. Yang pertama adalah competing, yaitu ketika seseorang berusaha memenangkan konflik tanpa terlalu mempertimbangkan pihak lain. Biasanya ini digunakan dalam situasi yang mendesak, misalnya saat manajer harus mengambil keputusan cepat. Yang kedua adalah collaborating, yaitu mencari solusi dengan menguntungkan semua pihak. Contohnya, dua tim berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik yang bisa diterima bersama. Yang ketiga yaitu ada compromising, yaitu masing-masing pihak sama-sama mengalah sedikit untuk mencapai titik tengah. Misalnya, deadline sedikit diundur tapi kualitas tetap dijaga. Yang keempat adalah avoiding, yaitu menghindari konflik. Biasanya dilakukan jika masalahnya kecil atau belum terlalu penting untuk dibahas. Dan yang terakhir adalah accommodating, yaitu salah satu pihak memilih mengalah demi menjaga sebuah hubungan. Contohnya, seorang anggota tim mengikuti keputusan mayoritas walaupun sebenarnya dia sendiri kurang setuju. Nah, soal yang keempat, bandingkan pendekatan penyelesaian konflik secara tradisional dan pendekatan kolaboratif, serta apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks organisasi modern. Pendekatan tradisional biasanya memandang konflik
sebagai sesuatu yang negatif sehingga harus segera dihindari atau diselesaikan secepat mungkin. Kelebihannya adalah prosesnya cepat dan praktis terutama dalam kondisi darurat, tapi kekurangannya seringkali masalah tidak benar-benar selesai dan bisa muncul lagi di kemudian hari. Sementara itu, pendekatan kolaboratif melihat konflik sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat jika dikelola dengan baik. Kelebihannya adalah solusi yang dihasilkan lebih matang, hubungan kerja jadi lebih baik, dan bahkan bisa memunculkan ide-ide baru. Namun, kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dan komunikasi yang lebih intens. Dalam organisasi modern, pendekatan kolaboratif biasanya lebih disarankan karena hasilnya lebih berkelanjutan. Dan untuk soal nomor 5, Anda sebagai seorang manajer menghadapi konflik antar divisi yang berdampak pada kinerja perusahaan. Jelaskan langkah-langkah sistematis yang akan Anda lakukan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut. Jadi, kalau saya sebagai manajer menghadapi konflik antar divisi, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi akar masalahnya terlebih dahulu, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Setelah itu, saya akan mendengarkan kedua belah pihak secara netral, tanpa memihak supaya masing-masing itu merasa didengar. Kemudian saya akan menganalisis penyebab konflik, apakah karena komunikasi, perbedaan tujuan, atau ada faktor lainnya. Nah, dari situ saya bisa menentukan pendekatan yang paling tepat, misalnya menggunakan strategi kolaborasi atau menggunakan strategi yang lain. Selanjutnya, saya akan memfasilitasi diskusi bersama agar kedua pihak bisa menyampaikan pendapat dan mencari solusi yang disepakati bersama. Setelah solusi ditemukan, saya akan mengambil keputusan yang adil dan realistis, lalu memastikan semua pihak itu menjalankannya. Dan terakhir, saya akan melakukan monitoring untuk memastikan konflik benar-benar selesai dan tidak terulang kembali di masa depan. Mungkin itu saja Ibu jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.